Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ramco Welding. Pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung di Kampu Welding Indonesia yang terletak di Surabaya. Di sebelah kiri saya ada Pak Faisal dan sebelah kanan saya ada Pak Dodi, di mana beliau ini merupakan salah satu administrasi dan instruktur senior di Kampu Welding Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Kampu Welding Indonesia, kita tanyakan langsung sama beliau. Yang pertama saya mau tanya Pak, Kampu itu pusat pelatihan dan sertifikasi apa Pak ya? Jadi gini, Kampu itu kita adalah pusat pelatihan khusus pengelasan ya Mas. Jadi kita memang dari awal itu faknya di bidang pengelasan. Kita juga ada yang namanya sertifikasi mulai dari kelas nasional seperti BNSP dan kelas internasional seperti NK, ada Lloyd Register dan ada Bureau Veritas itu, dan semua sertifikat pengelasan internasional itu bisa kita layani di Kampu Welding Indonesia ini. Tinggal maunya seperti apa, pengennya seperti apa, itu kita bisa layani sesuai dengan permintaan dari user gitu. Terus saya mau tanya lagi Pak, Kampu ini berdiri sejak kapan Pak ya? Kampu ini berdiri sejak tahun 2015. Dulu awalnya sih kita sebelum Kampu ini memang perusahaan penyedia tenaga welder khusus untuk di galangan kapal Jepang. Kemudian di tahun 2015 ini kebetulan kebutuhan meningkat dan kita cari welder itu susah. Akhirnya kita mendirikan sekolah pengelasan Kampu Welding Indonesia ini. Seperti itu. Dan Kampu sendiri nih Pak, yang menggagas kalau boleh tahu siapa Pak ya? Penggagasnya itu Pak Munir. Beliau adalah ex-direktur PT PAL. Beliau memang sangat senang sekali dengan pengelasan. Kebetulan juga hobi mungkin ya, gitu, seperti itu. Jadi tujuan Kampu dibuka ini memang untuk mencetak-nyetak bibit-bibit welder di Indonesia Pak ya? Betul sekali. Terus untuk instrukturnya Pak, bagaimana? Ada standar-standar sendiri atau? Untuk instruktur mungkin Pak Dodi bisa bantu jelaskan ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau menjadi instruktur di Kampu ini memang ada persyaratan yang harus dipunyai ya. Jadi yang pertama dia harus pernah belajar ke luar negeri ya. Jadi kebanyakan instruktur kita itu sudah pernah belajar ke Jepang selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun mereka menimba ilmu di galangan kapal yang tersebar di Jepang, dan mereka kembali ke Indonesia. Ada yang bekerja di perusahaan galangan kapal atau yang lainnya. Nah itu mereka baru boleh memenuhi persyaratan untuk ikut menjadi seorang instruktur di Kampu. Artinya dia harus memiliki kemampuan atau skill itu yang sudah dikuasai untuk keperluan seorang instruktur melatih seorang murid. Dan juga nanti instruktur yang ada di Kampu ini nanti pada saat mereka diterima di Kampu, mereka juga disekolahkan lagi ke Jepang untuk menjadi seorang instruktur. Jadi hanya selama mungkin 1 atau 2 bulan. Setelah itu mereka kembali ke Kampu, baru mereka boleh mengajar. Gitu. Jadi persyaratannya cukup ketat. Ya. Jadi kita ini cara melatih siswa pun tidak sama dengan BLK yang ada di Indonesia, karena ini sistemnya bagaimana supaya siswa itu bisa menyerap ilmunya dengan cepat dan bisa mengaplikasikannya sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan yang diperlukan di industri di Indonesia. Seperti itu. Berarti ini syaratnya cukup banyak Pak ya untuk jadi instruktur. Benar sekali. Jadi nggak main-main instruksinya ini Pak ya? Ya, karena nanti kaitannya juga sama kompetensi siswanya, gitu loh.
Saya dengar juga ini di media sosial sama di webnya Kampu ada sampai yang dikirim ke Jepang Pak ya, untuk siswa sama pelatihnya juga ya. Iya. Ya betul Mas, kalau untuk pengiriman ke Jepang kebetulan kita sudah legal mulai tahun 2017. Kita sudah bisa melakukan pengiriman secara langsung karena kita sudah punya izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mulai tahun 2017 kita sudah berangkatkan siswa di awal itu sampai sebelum pandemi itu kurang lebih 21 orang seperti itu. Dan untuk tahapannya itu siswa harus sudah pernah bekerja di galangan kapal minimal 6 bulan. Karena kenapa? Karena ini sebagai syarat yang wajib diikuti oleh siswa. Jadi selain siswa itu mendaftar melalui rangkaian seleksi ya, mulai dari wawancara, kemudian ada seleksi psikotes, ada seleksi kesehatan, dan kemudian jika siswa itu sudah dianggap lolos semua, bisa mengikuti yang namanya Benkyo Pak ya. Benkyo atau pembelajaran bahasa Jepang, budayanya di sana, seperti itu. Itu selain syarat-syarat itu ya, yang tadi itu wajib sudah pernah bekerja, seperti itu. Berarti sampai bahasa Jepang pun juga diajarkan Pak ya di sini? Diajarkan. Nah, karena ini kan nanti kaitannya dengan budaya juga di sana. Kan ya seperti kita kan negara orang, kita kan harus belajar adat istiadat di sana. Bahasa pun kan kalau kita nggak tahu, nggak memahami kan susah ngomong di sana itu. Gitu loh. Tapi perlu dicatat ya, sebetulnya kita ini sudah memberangkatkan siswa ke Jepang itu sudah sejak tahun 2008 ya. Jadi dulu namanya belum Kampuh, masih PT Innotekma ya. Nah sampai pada saat itu, sebelum sampai pandemi itu sudah ratusan orang yang ada di Jepang. Betul. Ya. Nah karena sejak pandemi itu akhirnya ya kan di stop. Ini menurun drastis. Ya, saya rasa di semua LPK juga sama, merasakan hal yang sama. Terus saya juga baca ada yang itu Pak, ada program yang beasiswa atau bantuan dari pemerintah Pak ya, untuk pelatihannya. Oh ya betul Mas. Jadi memang kita tahun ini mendapatkan amanah lagi. Sebetulnya untuk program ini sudah jalan mulai tahun 2015 akhir, itu sudah mulai jalan, dan sampai sekarang pun kita masih mendapatkan amanah atau kepercayaan dari Kementerian Perindustrian, baik dari Kementerian Perindustrian langsung melalui program upskilling ataupun melalui Balai Diklat Industri yang ada di Surabaya, itu melalui program dasar, pengelasan dasar. Kebetulan prosesnya adalah FCAW 3G, seperti itu. Untuk cara gabungnya persyaratan atau? Untuk cara gabungnya sendiri itu bisa lihat di website Kampuh, www.kampuh-indonesia.com. Di sana itu ada informasi mengenai pelatihan yang gratis ini. Bisa juga di Instagram kami, Kampuh Welding Indonesia. Di sana juga ada informasi mengenai pelatihan ini. Silakan diakses. Cara pendaftarannya tinggal scan barcode yang ada di sana. Untuk yang upskilling bisa langsung email mengenai CV-nya. Nanti akan kita seleksi berdasarkan data yang masuk, seperti itu. Untuk yang upskilling ini kita benar-benar menerapkan proses yang sangat ketat, karena upskilling ini siswa minimal harus sudah menguasai 3G. Karena kenapa? Karena untuk pelatihannya kita sudah tidak mengajarkan 3G, melainkan yang di atasnya. Jadi syarat 3G ini mutlak, nggak bisa kita pisahkan gitu.
Jadi memang kampus ini semua las mulai dari pelatihan, saya ada juga untuk pengujian juga Pak ya? Oh betul sekali. Kita ini sekarang juga punya yang namanya laboratorium uji bahan. Ya, itu kita gunakan untuk pengujian berbagai material untuk virus dan non virus. Jadi mulai ada uji bending, uji tarik, kemudian ada juga uji pukul, uji kekerasan, bahkan sampai komposisi kimia dari suatu logam itu bisa kita ketahui. Jadi kita tinggal taruh barangnya, kemudian kita uji, nanti komposisi kimianya keluar. Itu merupakan terobosan, salah satu terobosan dari kampus. Jadi selain pelatihan pengelasan, kita juga ada laboratorium untuk uji itu. Tujuannya ya untuk negara kita sendiri supaya pengujian itu kemana sih? Kalau dulu pengujian itu hanya beberapa tempat, sekarang ada kampus uji bahan, laboratorium uji bahan yang namanya Kampus Indonesia. Itu terletak nggak jauh dari tempat pelatihan pengelasan kampus itu sendiri, gitu. Terus untuk saya dengar juga selain di Surabaya ada di kota lain juga Pak ya? Iya untuk betul. kampus Ya, ada di Cikarang, namanya Kampus Welding Cikarang. Jadi karena kita ini kan di wilayah barat itu kan walaupun ada beberapa tapi masih susah. Nah kita kan di sana namanya Kampus Welding Cikarang. Berarti untuk standarnya juga sama Pak ya? Standarnya sama. Surabaya dan Cikarang. Mau belajar di Surabaya, mau belajar di Cikarang, standarnya sama. Prosedurnya juga sama. Untuk kantor pusat memang ada di Surabaya Pak ya? Untuk Kampus Welding Indonesia ya? Kantor pusat ada di Surabaya, yang di Cikarang itu cabang aja. Jadi kalau misalkan mana yang lebih dekat bisa dipilih antara Kampus Welding Indonesia yang ada di Surabaya atau Kampus Welding Cikarang yang ada di wilayah barat, Bekasi tepatnya. Mungkin yang perlu ditambahkan kapasitas ya. Tadi kayak yang di Surabaya ini kapasitasnya cukup banyak ya. Di kampus A itu bisa menampung sekitar 170 orang. Yang di kampus C ini bisa menampung sekitar 100 orang. Nah, kalau di Cikarang itu bisa menampung sekitar 160 orang. Jadi cukup lumayan. Dan fasilitasnya juga sangat lengkap gitu. Untuk mencetak bibit-bibit welder itu butuh ruang juga yang banyak. Ya, benar sekali. Karena begini, industri itu kan sekarang maunya dapat orang atau dapat pegawai yang sudah bisa, ya kan? Mereka sudah enggan mulai orang menerima orang dalam tahapan belajar karena itu butuh waktu, butuh biaya. Nah, kalau yang lulusan kamu ini kan mereka sudah dicetak sedemikian rupa, nanti keluar dari kampus, lulus sudah memegang sertifikat, jadi mereka sudah siap bekerja. Jadi industri tinggal menerima saja. Berarti untuk tahap awal masuk kampus, untuk yang awal-awal nggak perlu STM atau SMA gitu-gitu Pak ya? Atau semua bisa masuk join? Ada persyaratan ya Pak Faisal ya. Ada. Jadi lulusan minimal itu lulusan SMP, minimal ya SMP. SMK atau SMA boleh, pokoknya kelasnya sama. Mau S1, S2 boleh belajar di kampus. Karena ini kan ilmu apa ya? Ini kan bukan ilmu yang dipelajari di buku. Artinya semua orang boleh belajar. Dari kalangan apa saja boleh. Yang penting sih niat Mas. Iya. Orang kalau berangkatnya dari niat itu biasanya untuk menggapai sesuatu itu akan mudah gitu loh. Tapi kalau sudah dari rumah cuman hanya nyenengin orang tua gitu, wah sulit itu. Rasanya instruktur pun pasti merasakan ini kok kayak gini anaknya gitu. Yang penting itu niatnya untuk belajar di sini itu. Mungkin yang perlu ditambahkan Pak Faisal, ini kan ada kampus akademi sekarang yang terbaru ya. Kampus akademi ini sebetulnya ditujukan untuk misalkan ya ini manajer ya.
manajer di suatu galangan kapal atau perusahaan konstruksi yang mereka tidak tahu tentang apa sih pengelasan itu misalkan gitu. Mereka boleh belajar di sini. Nah, dan waktunya juga tidak lama, waktunya juga bebas. Iya, betul. Misalkan mau hari Sabtu, mau hari kerja, atau mungkin 1 hari saja cukup kalau bagi para manajer, karena mereka nggak perlu tahu kalau misalkan kenapa sih orangnya harus pakai kapal las ini, kenapa sih nyambungnya harus begini. Nah, kan butuh ilmu ya. Selama ini yang melakukan itu hanya welding engineer. Mungkin para manajer mungkin hanya tahunya dari perusahaannya pokoknya jalan, punya beres, tapi tidak tahu sebenarnya seperti apa ya. Jadi pengalaman kita dulu pernah begini, ada seorang manajer perusahaan, dia mengerjakan jembatan apa gitu ya, reparasi kayak gitu. Nah, dia belajar di sini. Awalnya itu dia, kenapa Pak mau belajar di sini? Kan sudah manajer. Begini Pak, masalahnya gini, saya tuh kepingin tahu kenapa anak buah saya kalau minta kawat las itu ngeyel. Pokoknya kawat lasnya harus ini. Dan itu saya penasaran kenapa kok harus itu ya. Ternyata ilmunya ada di sini. Nah, itu yang berarti memang tidak semua manajer itu memahami tentang produksi yang dia buat ya, karena hanya percaya kepada engineer-nya. Nah, ini Kampus Akademi ini bisa melayani atau bisa memberikan solusi ya bagi para manajer yang ingin belajar tentang dunia pengelasan di Kampus Welding Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya Pak Faisal dan Pak Dodi yang sudah memberikan waktu untuk berbincang-bincang mengenai pengelasan di Indonesia. Untuk mengetahui seputar Kampus Welding Indonesia dan seputar produk Ramco bisa dicek di kolom deskripsi. Terima kasih.